Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di podcast Bincang Asa dan Rasa bareng aku Iza Sapta. Gimana? Masih kuat? Atau udah capek? Ya, emang itu hidup. Kemarin kita rasanya gak sanggup sama semua hal. Hari ini tiba-tiba kita kuat lagi. Besok mungkin kita akan ngerasa gak kuat lagi. Tapi lusa, mungkin kita juga bakal gak apa-apa lagi. Tapi mungkin ada satu hal yang sama-sama kita rasain. Perasaan capek yang gak bisa kita jelasin. Kalian pernah gak sih ngerasa muak, capek, gak kuat sama semua keadaan yang udah kalian usahakan untuk kalian sabar-sabarin? Ngerasa ya muak aja. Gak ada satupun orang yang mau ngerti perasaan kalian. Walaupun kalian selama ini udah berusaha mengorbankan diri kalian sendiri untuk memastikan semua orang baik-baik aja. Gak ada satupun yang mau peduli apa yang kalian rasain, luka apa yang kalian alami, trauma apa yang berusaha kalian sembuhkan di saat kalian menghabiskan hampir seluruh hidup kalian untuk jadi baik buat semua orang. Bukannya pamrih, bukannya gak ikhlas. Cuma kita yang manusia biasa aja. Sama seperti orang-orang yang selama ini kita pastikan mereka harus baik-baik aja. Tapi rasanya juga terlalu melelahkan ketika apa yang kita usahakan bagi orang lain gak pernah kita rasakan. Gak ada satupun orang yang berusaha melakukan hal yang sama buat kita. Rasanya capek banget. Bahkan ketika kita udah berusaha untuk menahan semuanya, kita berusaha buat sabar, kita berusaha buat gak apa-apa, kita berusaha buat bisa menerima segala hal menyakitkan itu dengan berluas hati. Lama-kelamaan, semuanya udah gak mempan. Lama-kelamaan, semuanya udah terlalu penuh buat kita gak peduliin. Semuanya udah terlalu meluber kemana-mana sampai kita kewalahan untuk mengatasi diri kita sendiri. Karena ya gimana ya, gak semua orang punya tempat cerita. Dan gak semua orang juga bisa dengan seluas hati itu menerima cerita kita tanpa menghakimi. Aku yakin orang-orang yang bilang kalau mereka gak punya rumah, itu bukan karena mereka gak pernah nyoba buat cerita ke siapapun. Bukan karena mereka gak pernah mau terbuka sama siapapun. Tapi sebelum itu, mereka udah nyoba kok. Mereka udah nyoba menceritakan dengan seapa adanya perihal apa yang mereka rasakan. Mereka udah coba buat mengutarakan isi hati mereka, luka mereka, trauma mereka, sama orang-orang yang mereka percaya. Tapi hasilnya, mereka disalahkan. Pada akhirnya, emang gak semua orang bisa jadi pendengar yang baik. Kebanyakan orang mengira bahwa setiap cerita yang mereka dengarkan harus mereka hakimi kalau itu gak sesuai sama prinsip mereka. Akhirnya, semuanya bikin kita capek buat menceritakan apa-apa yang kita rasakan.
Karena daripada kita menemukan ketidakcocokan yang pada akhirnya membuat kita sakit lagi, lebih baik kan gak usah sama sekali. Itulah akhirnya kenapa banyak orang yang bilang kalau mereka gak punya rumah. Karena kenyataannya emang gak pernah ada rumah yang mau nerima dia dengan seapa adanya. Dan ketika semuanya udah gak bisa kita tahan sendirian, pikiran buat nyerah itu selalu muncul. Pikiran buat mengakhiri semuanya karena kita udah capek. Rasanya capek banget, muak banget. Kenapa ya ketika kita udah berusaha buat jadi yang terbaik buat orang-orang yang kita sayangi, rasanya kayak gak pernah cukup. Apalagi kalau ternyata orang yang kita perjuangkan kebahagiaannya menjadikan masa lalu sebagai tolak ukur apakah kita berhasil atau enggak. Karena ternyata pada kenyataannya musuh yang gak akan pernah bisa kita kalahkan adalah masa lalu seseorang. Rasanya gak enak ya. Dibanding-bandingin terus. Rasanya selalu ngerasa gak cukup sama apa yang kita usahakan. Padahal kita udah capek banget. Aku tahu di titik ini yang ada di pikiran kita cuma gimana caranya biar kita bisa pulang secepatnya. Karena rasanya dunia udah terlalu gak ramah buat jadi rumah. Kita gak punya siapa-siapa. Kita udah gak punya alasan apa-apa lagi. Dari sini kita bisa paham dan ngerti. Banyak orang di luar sana yang memutuskan buat menyerah pada akhirnya, bukan karena mereka menyerah sebenarnya, tapi mereka udah terlalu capek sama semua hal yang mereka tahan sendirian. Banyak orang menyerah di luar sana juga, bukan karena mereka nggak tahu kalau itu dosa besar, tapi mereka udah capek. Mereka udah nggak menemukan alasan lagi kenapa mereka harus tetap bertahan di dunia ini. Karena di saat seperti itu, semua kalimat, "Bertahan ya, aku tahu kamu bisa kok. Kita yakin kamu bisa. Kita yakin kamu kuat." Kalimat-kalimat kayak gitu kayak udah gak mempan lagi. Kalimat kayak gitu kayak udah gak ada gunanya lagi. Karena mau gimana pun yang ngerasain semua sakit itu, trauma itu, luka itu, ya kita sendiri. Mereka yang menguatkan adalah orang-orang yang melihat dari luar tanpa bisa merasakan itu sepenuhnya. Tapi bukan berarti aku menormalkan keputusan buat nyerah. Cuma di episode kali ini, aku mau kalian tahu kalau banyak yang paham gimana capeknya kalian. Banyak yang paham gimana pengen nyerahnya kalian sekarang. Banyak juga yang paham betapa munafiknya semua kalimat-kalimat yang berusaha nguatin kalian itu. Kalian gak pernah sendirian. Walaupun kalian gak bisa ketemu langsung sama siapa dia, siapa orangnya di luar sana. Tapi aku harap, walaupun secapek apapun itu, pada akhirnya Tuhan selalu ngasih kita alasan lagi untuk tetap hidup. Walaupun itu susah, walaupun itu sulit, walaupun bertahan lagi rasanya terlalu capek, gak apa-apa.
kita bisa melarikan diri dari hidup ini sejenak dengan tidak melakukan apa-apa, atau dengan pergi ke tempat yang jauh dari tempat yang menyakiti kita untuk sementara. Kita punya kesempatan itu, dan aku harap setelah hari-hari yang terasa panjang ini, kita bisa kembali hidup dengan normal lagi, pura-pura kuat lagi, pura-pura sabar lagi, sampai Tuhan jemput kita. Dan tolong sampai waktu itu tiba, berusahalah untuk sekuat kamu biasanya. Dan terima kasih karena sudah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.